Teman-teman pernah dengar istilah ziswaf, zakat, infak, sedekah, dan wakaf? Kira-kira istilah-istilah ini artinya sama nggak ya? Kalau sama, kenapa harus dibeda-bedain istilahnya? Dan kalau berbeda, kira-kira perbedaannya apa ya dari masing-masing istilah tersebut? Untuk tahu lebih lanjut, mari kita bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kabar baik di sini. Semoga di sana juga ya. Alhamdulillah kita ketemu lagi pada episode keuangan Islam. Pada kali ini kita akan membahas mengenai lembaga keuangan sosial Islam. Ya. Di lembaga keuangan sosial Islam ini kita mengenal istilah ziswaf. Ziswaf adalah singkatan populer untuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Untuk membahas lebih lanjut mengenai persamaan dan juga perbedaan dari ziswaf ini, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Episode kali ini dilatar belakangi oleh 6 poin latar belakang. Pertama adalah zakat itu merupakan salah satu rukun Islam yang wajib kita penuhi. Ya. Kemudian kedua, dengan memahami zakat, infak, sedekah, dan wakaf itu akan membantu kita untuk mengelola keuangan kita menjadi lebih baik. Yang ketiga, dengan memahami ziswaf, maka kita juga memahami instrumen keuangan sosial Islam yang membantu meningkatkan dan memperbaiki ekonomi masyarakat. Poin keempat adalah dengan adanya ziswaf ini, dengan memahami ziswaf ini, kita ikut serta berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan di sekitar kita. Kemudian yang kelima, manfaatnya adalah dengan memahami zakat dan dengan membayar zakat, kita itu juga bisa mengurangi pajak penghasilan. Baru tahu ya tentang ini. Kalau mau lebih tahu mungkin akan kita bahas di video yang lain ya. Kemudian yang terakhir, dengan kita memahami dan juga kita melaksanakan mengamalkan zakat, infak, sedekah, dan wakaf, kita juga insya Allah akan mendapatkan manfaat serta pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan info dari Kementerian Agama tahun 2022, potensi zakat di Indonesia sangat besar, mencapai 327 triliun rupiah per tahun. Saat ini tercatat ada kurang lebih 10,7 juta mustahik di Indonesia. Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Waryono Abdul Ghafur menyampaikan potensi zakat di Indonesia ini masih sangat mungkin ditingkatkan. Apalagi saat ini sudah ada 512 badan amil zakat, 49.132 unit pengumpul zakat atau UPZ, 145 lembaga zakat, dan 10.124 amil. Perlu dilakukan pemetaan agar penyaluran dana zakat tepat sasaran. Waryono Abdul Ghafur juga mengingatkan bahwa kemiskinan tidak hanya mengenai persoalan ekonomi, namun juga melibatkan sektor lain seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan aspek lainnya. Dari ziswaf itu tadi kita akan membahas pertama-tama mengenai zakat. Ya. Apa itu zakat? Zakat bisa kita pahami baik itu secara etimologi maupun secara terminologi atau istilah agama. Secara etimologi, zakat berasal dari bahasa Arab dan bisa diartikan kembali ke dalam bahasa Arab dalam dua makna. Ya. Yang pertama adalah an-nama. An-nama artinya pertumbuhan atau pengembangan. Ya, jadi zakat bisa diartikan sebagai pertumbuhan atau pengembangan. Kemudian masih dari segi etimologi, zakat juga diartikan sebagai at-thaharah. At-thaharah artinya penyucian. Ya, itu dari segi etimologi. Kemudian dari segi istilah agama, zakat merupakan pengambilan harta dari orang Islam yang telah mencukupi nisab dan haul untuk diberikan kepada orang Islam lainnya yang berhak akan harta tersebut. Dan pengambilan harta ini semata-mata ikhlas untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian
tadi zakat yang sudah diambil dari orang Islam yang telah mencukupi nisabnya itu diberikan kepada siapa ya? Boleh nggak diberi ke saudara kita? Boleh nggak diberi ke yang satu rumah sama kita? Oh, tunggu dulu ya. Untuk zakat ini ada golongan-golongan tertentu yang secara khusus hanya kepada mereka lah kita boleh mengalokasikan zakat. Dalam Islam, ketentuan untuk kategori atau golongan orang yang mendapatkan zakat itu ada 8 ya, yang kita sebut sebagai asnaf zakat, dan itu tertuang dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah golongan fakir, kedua golongan miskin, ketiga amil zakat, keempat mu'alaf, kelima adalah golongan budak atau hamba sahaya yang rencananya dalam waktu dekat akan dimerdekakan. Kemudian keenam adalah orang yang terlilit hutang, ketujuh ibnu sabil, dan yang kedelapan fisabilillah. Jadi nggak sembarang orang ya yang berhak mendapatkan zakat. Kemudian dari macam-macam zakat itu sendiri ya, zakat secara garis besar itu dibedakan menjadi 2 macam zakat. Macam zakat yang pertama adalah zakat fitrah. Kategori zakat ini atau macam zakat ini tentu teman-teman sudah tidak asing ya, karena setiap tahunnya di bulan Ramadan kita sebagai orang Islam wajib untuk menunaikan zakat ini ya. Zakat fitrah, kadar zakatnya adalah 2,5 kg atau 3,5 liter makanan pokok yang kita bayarkan 1 tahun sekali di waktu yang khusus, yaitu bulan Ramadan. Kemudian kategori atau macam zakat yang kedua adalah zakat mal. Nah, zakat mal ini yang akan dikategorikan itu juga jadi lebih banyak gitu ya, lebih banyak kategori lagi. Di antara harta atau aset yang wajib dikenai zakat malnya diantaranya emas ya, kemudian perak, kemudian hasil pertanian, hasil perdagangan. Dan di era modern ini juga ada ya pembahasan zakat mal untuk aset-aset investasi kita, aset-aset simpanan kita ya, dan juga ada zakat mal untuk barang-barang temuan. Untuk berapa nisabnya dan kapankah waktu untuk kita mengeluarkan zakat, perlu diketahui itu berbeda-beda ya, tetapi pada umumnya untuk zakat mal itu nisabnya disetarakan dengan 85 gram emas yang sudah tersimpan dalam haul atau jangka waktu 1 tahun. Misal kita punya perhiasan emas dengan kadar ya atau dengan nisab 85 gram, kita sudah punya 85 gram emas dan itu sudah tersimpan 1 tahun, maka kita wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari 85 gram emas tersebut. Gitu. Dan ada beberapa aset yang nisabnya itu dikiaskan kepada emas, tapi juga ada beberapa aset yang nisabnya dikiaskan kepada zakat pertanian. Pengelolaan zakat di Indonesia alhamdulillah sudah dilaksanakan secara sistematis ya. Salah satu upaya pemerintah adalah dengan mengeluarkan undang-undang di tahun 2011 nomor 23 mengenai pengelolaan zakat. Pemerintah menunjuk Badan Amil Zakat Nasional sebagai badan yang bertugas untuk mengelola zakat di Indonesia. Kantor Basnas sendiri itu bertempat di ibu kota negara. Tetapi Basnas juga memiliki kantor-kantor di provinsi dan juga di kabupaten kota. Selain Basnas bentukan pemerintah, di Indonesia juga kita mengenal ada LAZ ya, atau Lembaga Amil Zakat. Nah, Lembaga Amil Zakat ini juga sama-sama badan yang mengelola zakat tapi dibentuk oleh masyarakat. Untuk mendirikan las, kemudian mengoperasikannya itu tidak bisa begitu saja ya, tapi kita membutuhkan persetujuan dari menteri atau pejabat tertentu yang ditunjuk oleh menteri. Selain itu, las yang ada di Indonesia juga wajib untuk memberikan laporan kepada Basnas secara periodik. Nah, pengelolaan Basnas dan las ini memang dibedakan di Indonesia ya, supaya pengelolaan zakat di Indonesia bisa lebih optimal.
Apa saja las berskala nasional yang telah mendapat izin pemerintah? Dilansir dari laman kemenak.go.id, berikut adalah daftar lembaga amil zakat skala nasional yang telah memiliki izin. Pertama, Las Rumah Zakat Indonesia. Kedua, Las Darut Tauhid Peduli. Ketiga, Las Baitul Mal Hidayatullah. Keempat, Las Dompet Duafa Republika. Kelima, Las Nurul Hayat. Keenam, Las Inisiatif Zakat Indonesia. Ketujuh, Las Yatim Mandiri Surabaya. Kedelapan, Las Lembaga Manajemen Infak Ukhuwah. 9. Las Dana Sosial Al-Falah Surabaya. Dan terakhir, Las Pesantren Islam Al-Azhar. Tapi selain las berskala nasional ini, kita juga bisa mendapati ada beberapa las yang berskala lokal. Secara statistik, zakat di Indonesia yang telah dikumpulkan oleh Basnas dan juga beberapa pengelola zakat di Indonesia per 2022 telah membantu pengentasan kemiskinan terhadap sekitar 463.000 ya, fakir miskin yang ada di Indonesia. Dan tahu nggak, dari 463.000 fakir miskin yang telah diberdayakan dengan zakat ini tadi, 194.000 ya diantaranya itu merupakan miskin ekstrim. Nah, dengan hal ini, maka zakat di Indonesia telah memberikan kontribusi sebesar 1,76% dalam pengentasan kemiskinan nasional, yang mana ini juga setara dengan 27,6 ya, juta jiwa. Oke, demikian pembahasan mengenai zakat. Nah, kemudian kaitannya dengan infak dan sedekah ya. Apakah zakat, infak, dan sedekah ini merupakan satu hal yang sama atau berbeda? Atau ada persamaannya, ada perbedaannya? Oke, perlu diketahui teman-teman bahwa zakat, infak, dan sedekah termasuk wakaf itu sebetulnya satu instrumen yang sama ya. Kalau kita istilahkan namanya adalah investasi akhirat. Dimana dengan adanya zakat, infak, sedekah, dan wakaf ini kita bisa beramal di dunia dengan harapan untuk memperoleh pahala di akhirat nanti. Tapi selain persamaan tersebut, ada juga perbedaan untuk keempat istilah ini. Perbedaan antara ketiga istilah tersebut ya, zakat, infak, dan sedekah, kita bisa perjelas sebagai berikut. Dari segi bentuk atau objeknya, zakat kita keluarkan dalam bentuk harta. Infak juga demikian dalam bentuk harta. Tapi kalau sedekah itu bisa kita berikan dalam bentuk harta maupun non harta. Pernah dengar salah satu hadis ya, bahwa senyuman kita kepada orang lain itu juga termasuk ke dalam sedekah. Oke, nah kemudian yang kedua dari segi hukum. Zakat hukumnya wajib jika sudah memenuhi syarat dan ketentuan. Apalagi kita tahu bahwa zakat ini termasuk ke dalam rukun Islam. Kemudian untuk infak hukumnya bisa wajib dan bisa sunnah. Sementara sedekah hukumnya sunnah. Dan yang ketiga, dari segi penerima, zakat penyalurannya hanya kepada 8 asnaf zakat seperti yang sudah kita bahas di beberapa menit yang lalu ya. Tapi untuk infak dan sedekah itu bisa kita salurkan kepada siapapun dan kapanpun. Setelah membahas mengenai ZIS, yaitu zakat, infak, dan sedekah, selanjutnya kita akan membahas mengenai wakafnya, yaitu wakaf. Oke, apa itu wakaf? Wakaf juga bisa kita pahami dari segi etimologi dan segi terminologi atau istilah. Secara etimologi, wakaf juga sama seperti zakat ya, berasal dari bahasa Arab, waqafa yaqifu waqfan, yang artinya memberhentikan. Kemudian secara terminologi atau secara istilah fikih begitu ya, wakaf ini berarti menahan pokok harta benda wakaf tersebut tetapi mengalirkan manfaatnya. Jadi pokok benda atau harta wakafnya ini ditahan tapi manfaatnya bisa terus mengalir ya. Itu adalah wakaf dari segi istilah. Kemudian wakaf ini bisa kita klasifikasikan menurut pemanfaatannya itu secara umum kepada 3 kategori atau 3 klasifikasi. Klasifikasi yang pertama adalah wakaf khairi.
Wakaf khairi itu berarti wakaf yang diambil manfaatnya ya untuk kepentingan masyarakat luas, kemudian manfaat itu diusahakan untuk jangka panjang, gitu ya. Oke, kalau ini paling umum lah yang ada di Indonesia. Sebagai contoh, ada wakaf sekolah, ada wakaf rumah sakit, ya, ada wakaf sumur dan sebagainya. Yang mana itu untuk jangka panjang dan untuk masyarakat luas, ya. Kemudian klasifikasi wakaf yang kedua adalah wakaf ahli. Nah, wakaf ahli ini adalah wakaf yang diberikan oleh wakif kepada kerabatnya atau keluarganya. Contohnya ada dalam kisah Abu Thalhah yang memberikan wakaf kepada keluarga pamannya. Ya, jadi boleh kita wakaf ke kerabat kita sendiri. Nah, kemudian klasifikasi atau jenis wakaf yang ketiga adalah wakaf musyarak, di mana wakaf ini manfaatnya bisa dirasakan baik oleh kerabat wakif sendiri maupun oleh masyarakat luas. Sebagai contoh adalah yayasan yang didirikan, ya, pendirian yayasan di atas tanah wakaf. Atau contoh lainnya adalah pembebasan sumur atau pembebasan mata air yang dulunya itu dikuasai hanya oleh wakif, gitu ya, atau keluarga wakif, kemudian dibebaskan, masyarakat luas boleh mengakses sumber air tersebut. Nah, ini dinamakan sebagai wakaf musyarak. Jadi sudah tahu ya bahwa ada macam-macam jenis wakaf. Untuk aset-aset wakaf modern seperti tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya, bisa rumah sakit, sekolah, sumur ya, maupun yayasan yang didirikan di atas tanah wakaf. Selain itu juga ada yang mewakafkan infrastruktur ya, mewakafkan pesawat terbang, mewakafkan kereta api ya, dan macam-macam bentuk wakaf sekarang. Bahkan yang paling baru, yang paling kontemporer, teman-teman akan mendapati yang namanya wakaf uang. Nah, itu nanti kita bisa membahasnya di video yang tersendiri juga ya, karena cukup rumit juga dan cukup panjang juga penjelasan mengenai wakaf uang ini. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai perkembangan sektor wakaf di Indonesia yang ternyata mengalami pertumbuhan luar biasa pada tahun 2022. Berdasarkan Sistem Informasi Wakaf Kemenak per tahun 2022, tanah wakaf di Indonesia sudah tersebar di 440,5 ribu titik dengan total luas mencapai 57,2 hektar. Selain itu, potensi sektor perwakafan di Indonesia, terutama wakaf uang, ditaksir dapat mencapai angka 180 triliun rupiah per tahun. Badan Wakaf Indonesia mencatat perolehan wakaf uang mencapai 1,4 triliun rupiah per Maret 2022. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan perolehan wakaf uang yang terkumpul sepanjang 2018 sampai 2021. Alhamdulillah teman-teman sekalian, demikian video pembahasan mengenai zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang merupakan instrumen keuangan sosial Islam. Dan ternyata instrumen keuangan sosial Islam ini di Indonesia juga sudah dilembagakan, gitu ya. Untuk zakat ada Basnas dan untuk wakaf ada Badan Wakaf Indonesia. Demikian, semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat. Kalau teman-teman ingin tahu yang lain ya, info lain mengenai keuangan syariah, bisa disimak lebih lanjut video-video lainnya di playlist keuangan Islam. Saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.